Bayangkan seorang gadis muda yang penuh harapan, meninggalkan tanah kelahirannya untuk mengubah nasib keluarga. Di tengah hiruk-pikuk Hong Kong, ia bertemu dengan seorang pria tua yang hidup dalam kesepian. Siapa sangka, dua jiwa yang berbeda usia dan latar belakang ini akan terhubung dalam cerita cinta yang tidak biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Tanpa Batas. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata dan dibuat untuk tujuan pembelajaran. Nama dan karakter dari cerita ini telah diubah demi privasi semua pihak. Segala kesamaan atau kejadian hanya kebetulan semata. Namun sebelum lanjut, kami mohon keridoannya untuk tekan tombol subscribe, like, dan share. Tonton video ini sampai selesai, karena sangat menggugah hati dan kesadaran dan inspirasi. Siapkan tisu, karena cerita ini begitu dalam dan membawa perasaanmu berpetualang. Baiklah, kita lanjut di cerita legendaris yang sangat mengandung emosi dan menguras energi. Cindy, seorang gadis berusia 21 tahun asal Jawa Timur, memutuskan menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di Hong Kong untuk membantu perekonomian keluarganya. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara dengan tanggung jawab besar di pundaknya. Ayahnya hanya seorang buruh tani, dan ibunya penjual sayur keliling. Sejak kecil, Cindy sudah terbiasa hidup sederhana dan belajar bekerja keras. Ia sering membantu ibunya menjual sayur di pasar, sambil menyimpan mimpi untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Keputusan untuk menjadi TKW diambil setelah ia melihat peluang besar untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menyekolahkan adik-adiknya. Hari-hari pertama Cindy di Hong Kong tidaklah mudah. Ia ditempatkan di rumah seorang pria tua bernama Feng, yang usianya sudah 65 tahun. Feng adalah seorang duda yang menjalani hari-harinya dalam kesepian setelah kehilangan istrinya bertahun-tahun yang lalu. Rumahnya besar dengan perabotan klasik khas budaya Tionghoa, tetapi terasa kosong tanpa suara tawa atau kebahagiaan keluarga. Cindy merasa canggung di awal bekerja karena Feng terlihat pendiam dan dingin, namun ia tetap berusaha menyesuaikan diri. Selain mengurus pekerjaan rumah, ia juga belajar memahami bahasa dan kebiasaan baru di lingkungan yang sangat berbeda dari kampung halamannya. Kakek Feng awalnya terlihat seperti pria dingin dan sulit didekati. Namun, lambat laun, Cindy menemukan sisi lain dari sang majikan. Meski tegas, Feng sering menunjukkan perhatian kecil, seperti memastikan Cindy makan cukup dan tidak terlalu lelah bekerja. Hubungan mereka mulai mencair ketika suatu hari Cindy membantu Feng merapikan album foto lama. Di sana, Feng bercerita tentang almarhum istrinya yang meninggal karena penyakit kanker. Ia menunjukkan wajah sendu yang jarang terlihat. Cindy merasa iba, tetapi ia berusaha menjaga batas profesionalitas sebagai pekerja. Namun, di balik kesibukannya, ia menyimpan kekaguman pada Feng. Baginya, pria tua itu memiliki jiwa yang hangat, meski terlihat keras dari luar. Feng seringkali memberikan nasihat yang bijak, mengingatkan Cindy untuk tidak menyerah pada mimpinya. Cindy menyadari bahwa Feng memiliki kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman hidup yang panjang. Setiap kali berbicara, Feng selalu menyisipkan cerita-cerita yang menginspirasi Cindy untuk tetap kuat menghadapi tantangan, termasuk perjuangannya sendiri untuk mengatasi kesepian. Suatu malam, hujan deras mengguyur Hong Kong. Listrik di rumah Feng padam, dan suasana menjadi mencekam. Cindy yang ketakutan mulai panik. Melihat itu, Feng menyalakan lilin dan menenangkan Cindy dengan bercerita tentang masa kecilnya. Malam itu menjadi awal kedekatan emosional mereka. Feng mulai mengajak Cindy berbicara lebih sering, menanyakan tentang keluarganya di Indonesia, serta mimpi-mimpinya di masa depan. Percakapan mereka tidak lagi sekadar formalitas antara majikan dan pekerja. Feng dengan sabar mendengarkan cerita Cindy tentang perjuangan hidupnya, bagaimana ia merindukan keluarganya, dan mimpinya untuk membawa perubahan besar di hidup mereka. Cindy, di sisi lain,
mulai melihat Feng sebagai sosok pendukung yang tulus, seseorang yang benar-benar peduli pada kebahagiaannya. Di sisi lain, Cindy merasa nyaman dengan perhatian yang diberikan Feng. Ia merasa diperlakukan seperti keluarga, bukan sekadar pekerja. Tetapi, ia tetap menjaga sikap karena sadar betul tentang perbedaan usia mereka. Waktu berlalu, dan hubungan mereka semakin erat. Namun, kedekatan ini menjadi perbincangan di lingkungan sekitar. Tetangga mulai bergosip tentang hubungan yang tidak biasa antara seorang pembantu muda dan majikannya yang sudah tua. Cindy merasa tertekan dengan omongan orang-orang. Ia mulai menjaga jarak dari Feng, meskipun hatinya merasa berat. Feng pun menyadari perubahan sikap Cindy dan mencoba berbicara dari hati ke hati. "Aku tidak peduli apa kata orang," ujar Feng suatu hari. "Yang aku tahu, kamu membuat hari-hariku lebih berarti." Ia berkata dengan nada lembut, matanya menatap Cindy dengan penuh ketulusan. Cindy merasa hatinya bergetar. Baginya, ucapan itu bukan sekadar kata-kata, melainkan janji yang diam-diam memberikan kekuatan baru dalam dirinya. Feng melanjutkan, "Hidupku mungkin sudah hampir selesai, tapi kehadiranmu membuatnya terasa lebih berwarna." Mendengar itu, Cindy tidak bisa menahan air matanya. Dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa ada ikatan yang lebih dari sekadar hubungan majikan dan pekerja di antara mereka. Kata-kata itu membuat Cindy terdiam. Ia tidak pernah menyangka bahwa kehadirannya begitu berarti bagi Feng. Namun, ia masih ragu. Bagaimana ia bisa menghadapi stigma masyarakat dan keluarganya di Indonesia? Di tengah kebimbangan itu, Feng tiba-tiba jatuh sakit. Dokter mengatakan bahwa kondisi kesehatannya mulai menurun karena usia. Cindy merasa bersalah karena pernah menjauh darinya. Ia kembali merawat Feng dengan sepenuh hati. Selama masa sakit, Feng semakin bergantung pada Cindy. Ia bahkan meminta Cindy untuk tinggal di kamarnya agar lebih mudah merawatnya. Situasi ini semakin memancing gosip di luar. Hingga suatu hari, Feng memanggil Cindy dan menyatakan keinginannya untuk menikahinya. "Aku ingin sisa hidupku dihabiskan bersamamu," katanya dengan suara lirih. Feng tidak hanya menyatakan cintanya, tetapi juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. "Kamu telah memberikan alasan bagiku untuk tetap bertahan," lanjutnya. Feng memegang tangan Cindy dengan lembut, seolah ingin memastikan bahwa keinginannya itu sungguh tulus. Momen itu terasa berat bagi Cindy, antara rasa haru dan kebingungan. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Cindy terkejut. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, ia merasa ada perasaan yang tumbuh untuk Feng, tetapi di sisi lain, ia takut akan reaksi keluarga dan masyarakat. Cindy memutuskan untuk meminta waktu berpikir. Ia menghubungi keluarganya di Indonesia dan menceritakan semuanya. Awalnya keluarganya terkejut, tetapi mereka memahami bahwa kebahagiaan Cindy adalah yang utama. Dalam percakapan yang panjang, Cindy menangis saat menjelaskan bagaimana Feng telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Ibunya, yang awalnya ragu, akhirnya berkata, "Jika dia membuatmu bahagia dan tulus mencintaimu, kami akan mendukung keputusanmu." Ayahnya mengangguk setuju, meski dengan sedikit berat hati. Dukungan keluarga memberikan Cindy kekuatan untuk menerima masa depan yang penuh tantangan. Dengan restu keluarga, Cindy menerima lamaran Feng. Pernikahan sederhana pun digelar di Hong Kong. Meski tidak banyak tamu yang hadir, momen itu menjadi hari yang sangat berarti bagi keduanya. Setelah menikah, hidup Cindy berubah total. Ia tidak lagi bekerja sebagai pembantu, tetapi sebagai pendamping hidup Feng. Meski usia mereka terpaut jauh, mereka saling melengkapi. Namun kehidupan tidak selalu mulus. Cindy harus menghadapi cemoohan dari orang-orang yang menuduhnya menikah hanya demi harta. Ia berusaha kuat dan menunjukkan bahwa cintanya kepada Feng tulus.
Sementara itu, Feng berusaha memberikan yang terbaik untuk Cindy. Ia bahkan mengajaknya pulang ke Indonesia untuk bertemu keluarganya. Keluarga Cindy menerima Feng dengan hangat, meski awalnya ada rasa canggung. Di Indonesia, Feng merasa menemukan kehidupan baru. Ia merasa diterima sebagai bagian dari keluarga besar Cindy. Momen ini semakin menguatkan hubungan mereka. Feng belajar mengenal tradisi Indonesia, seperti makan bersama di atas tikar dan ikut membantu panen kecil-kecilan di kebun keluarga. Kehangatan keluarga Cindy membuat Feng merasa lebih muda dan energik. Ia juga mulai mempererat hubungan dengan tetangga sekitar, yang awalnya memandangnya dengan rasa ingin tahu. Kehidupan baru di Indonesia menjadi babak baru yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga penuh makna bagi Feng dan Cindy. Meski kebahagiaan mereka penuh tantangan, Cindy dan Feng berhasil membuktikan bahwa cinta tidak mengenal usia. Kehidupan mereka dipenuhi dengan momen-momen sederhana yang penuh makna, seperti berbincang di taman kecil di belakang rumah, atau berbagi cerita di malam hari sebelum tidur. Feng sering memuji keberanian Cindy dalam menghadapi gosip dan tekanan dari lingkungan, sementara Cindy selalu mengingatkan Feng betapa istimewanya ia di matanya. Namun, waktu tidak bisa dilawan. 5 tahun setelah pernikahan mereka, Feng akhirnya mengembuskan napas terakhir di samping Cindy, yang setia menemaninya hingga akhir. Kepergian Feng meninggalkan duka yang mendalam, tetapi juga kenangan manis yang akan selalu Cindy bawa dalam hidupnya. Begitulah kisah haru Cindy dan kakek Feng, Sobat Cerita Tanpa Batas. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk selalu menghargai cinta dalam bentuk apapun. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.